Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah semua pada sehat ya. Semoga kalian semua dikasih kesehatan dan kelancaran kita untuk belajar hari ini ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ada untuk memimpin doanya ada. Silakan mimpin ada. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Adra untuk memimpin doanya. Semoga apa yang didoakan hari ini mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dilancarkan, dimudahkan sampai dengan di akhir pelajarannya dengan keadaan sehat walafiat dan lancar ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk menuju ke pembelajaran selanjutnya, kita lihat dulu apakah teman kalian atau di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat disehatkan ya. Terus yang izin semoga urusannya dikasih kelancaran dan kemudahan. Amin. Nah, kemudian sebelum pembelajaran dimulai juga, kalian lihat jika misalnya kenyamanan kalian terganggu dengan sampah, lihat di sisi samping kiri kanan kalian kalau masih ada sampah, dibersihkan sampahnya. Gimana? Sudah bersih belum? Sudah. Alhamdulillah, berarti kalian rajin ya bersih-bersihnya. Nah, setelah kita gimana persiapan kalian hari ini, sudah siapkan belajar? Iya. Alhamdulillah. Nah, di pembelajaran kita kali ini, sebelum ke materi yang akan kita pelajari, kita terlebih dahulu mengingat kepada materi pelajaran yang minggu lalu. Siapakah di antara kalian yang masih ingat materi minggu lalu? Acungkan tangan silakan. Siapa yang tahu? Ya, silakan apa? Perumusan dan pengesahan UUD. Ya, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada lagi yang masih ingat? Silakan, silakan ada. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI. Ada lagi yang masih ingat? Silakan. Sidang PPKI. Oke, kalian pintar-pintar ya, masih ingat materi yang lalu. Kemudian, Ibu tanya lagi, di sidang BPUPKI itu dilaksanakan pada sidang kedua. Pada tanggal berapakah itu? Silakan ada yang bisa. Acungkan tangan. Ya ada. Tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pintar, ada. Jadi sidang BPUPKI yang kedua itu adalah tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, itu ya untuk sidang BPUPKI yang kedua. Kemudian untuk hasil sidang PPKI ini merumuskan 3 masalah. Nah, 3 masalah tersebut apa saja? Silakan yang masih ingat, acungkan tangan. Ayo, sidang PPKI yang merumuskan sidang PPKI rumusannya apa? Mana? Silahkan Pak Sapi. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada. Menyatakan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan
sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah itu ya materi yang minggu lalu, cukup untuk mengingatkan materi minggu lalu sampai di sana. Kemudian selanjutnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Tidak melehoi ya. Silakan berdiri dulu. Kita nyanyi bersama. Untuk bernyanyi, silakan salah satu dari teman kalian mengajak teman kalian untuk bernyanyi ya. Sok, ajak dulu. Sama ada ajak benar. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Semangat nyanyinya ya. Pertanyaan dari materi ini, silakan. Ada? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa pentingnya atau manfaat dari UUD KRI ini? Ada bertanya tentang apa manfaat daripada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Ada yang mungkin sebelum Ibu mengarahkan, ada yang mau menjawab dulu, silakan. Ya, silakan. Ada lagi. Silakan. Silakan lagi, satu lagi. Ada lagi mau? Supaya tertib. Nah, berarti kalian sudah mulai memahami ya tentang arti penting daripada Undang-Undang Dasar itu, bahwa ada manfaatnya. Manfaatnya bagi siapa? Bagi kita semua sebagai warga negara manusia ya. Nah, untuk gambarannya dari materi ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan peraturan, apalagi kita sebagai manusia untuk diarah lebih terarah, lebih untuk menuju kepada ketertiban, hidup nyaman dan aman. Aman di lingkungan mana? Di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan
negara. Nah itu ya, jadi manfaat pembelajaran pada hari ini kalian itu sudah mengerti manfaat daripada adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, ya. Oke, berarti kalian sudah mulai memahami ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya adalah, nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuannya, kalian belajar hari ini tujuannya adalah 1. Dapat mengidentifikasi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI dengan cermat, ya. Terus yang kedua, adapun tujuannya yaitu kalian dapat menguraikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa menelaah. Nah, berarti ini ya yang sesuai dengan materi hari ini adalah arti penting, menelaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan seluruh. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian, adapun model pembelajaran yang akan Ibu terapkan hari ini adalah problem learning atau PBL. Kemudian, metode ada diskusi, ceramah, tanya jawab dan penugasan. Kemudian pendekatannya saintifik, penilaian yang akan diberikan adalah penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah itu untuk langkah-langkah atau tujuan hari ini dari mulai KD, tujuannya seperti itu supaya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah sebelum ke materi kita amati gambar dulu. Nah silakan kalian kita mengamati gambar. Nah ini gambar apa? Ya, rumah yang sudah jadi, pinter. Kalian melihat ini rumah ini gambar apa? Cemiki? Rumah, ya, rumah apa? Rumah yang sudah jadi. Berarti ini sudah 100% jadi. Berarti sudah dapat di rumah. Nah, kemudian dari rumah ini kalian dapat melihat apa fungsi dari rumah tersebut. Oke, silakan. Tempat tinggal ada lagi. Oh ini, ya. Nah, untuk berlindung dari panas dan hujan. Nah, berarti rumah juga mempunyai fungsi ya. Fungsinya tadi untuk tempat tinggal, untuk berlindung dari panas dan hujan. Kemudian apa yang kalian pikirkan bahwa di sebuah rumah ini ada yang tinggal, ada tempat tinggal. Berarti di dalam rumah ada siapa? Ada siapa? Ada ayah, ibu, nah ayah, ibu, kakak, adik disebutnya keluarga. Berarti rumah ini ditempati oleh keluarga untuk berlindung ya dari panas dan hujan. Nah, apakah di keluarga ini mempunyai aturan? Punya. Yang bisa silahkan contohnya apa aturan itu? Contoh aturan di rumah. Apa yang bisa silakan? Coba angkat tangannya. Ya ada. Contohnya tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Pintar. Kemudian Harus membantu orang tua. iya, terus. Tidak boleh membantah. Nah, itu adalah peraturan yang ada di rumah. Adakah di rumah kalian seperti itu? Ada ya peraturan. Jadi kata mama tidak boleh keluar sembarangan tanpa seizin mama. Nah itu ya. Kemudian apa yang kalian pikirkan
rumah supaya kuat. Nah, untuk membangun rumah supaya kuat. Ada lagi fungsinya? Supaya tidak mudah roboh. Nah, rumahnya tidak mudah roboh kalau misalnya ada fondasi. Berarti kita butuh rumah juga butuh fondasi supaya rumahnya kuat. Kalau fondasinya harus juga kuat, tidak roboh. Nah, itu. Kalau ada yang ditanyakan lagi di sini, kalau misalnya kita berpikir, apa yang kalian pikirkan kalau misalnya fondasi ini adalah apa yang namanya fondasi ini misalnya dikaitkan dengan negara, maka negara juga itu harus punya apa? Ini apa? Oh, ini tadi sebelah. Nah, di sini negara rumah punya fondasi. Fondasi untuk rumah supaya rumah lebih kuat. Nah, kalau fondasi untuk negara itu butuh apa? Butuh yang namanya silakan ya. Aturan. Kemudian undang-undang dasar. Kemudian konstitusi. Ada lagi? Hukum. Nah, pintar ya, berarti fondasinya negara adalah aturan, konstitusi, hukum, dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, itu ya dari fondasi ataupun fungsi daripada fondasi yang ada di negara kita. Jadi rumah butuh fondasi untuk lebih kuat berdiri kokoh. Negara juga butuh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu ya. Itu daripada kabar ini masalahnya. Kemudian untuk kalian lebih paham, lebih memahami tentang materi arti penting undang-undang dasar, sebelum ke langkah selanjutnya, kalian silakan baca buku materi yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan kemarin. Dibuka halaman 72 tentang materinya adalah arti penting. Silakan dibaca selama 3 menit. Pahami, hayati. Silakan baca. Satu menit lagi. Sudah selesai? Waktunya habis. Nah, sekarang kita bagikan
habis 5, ulangi lagi dari 1 sampai 5, kemudian ulangi lagi dari 1 sampai 5. Nah, nanti yang nomor 1 bergabung nomor 1, nomor 2 bergabung nomor 2. Ya, oke. Kita mulai dari Muhammad Najib. Muhammad Najib sudah hitung dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Ya, sok silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Tadi 5 kelompok kan dijadikan salah, berarti ini lebih katilu. Ya, sok bergabung. Dijadikan 5 kelompok ya. Ya, sok bergabung. Sok bergabung, silakan. Yang kelompok 1 dia di sebelah sini. Ada yang lagi? Berarti 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Silakan. Kelompok 3 di sini. Pak, kelompok 3 Pak. Kelompok 5 di sini. Cak. Berarti 3 orang ya. Kelompok 1 3 orang. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Mana itu tadi? Oh iya, dicek dikit. Dia ambil kursinya, silakan. Sudah siap? Sudah bergabung? Sudah. Oke, kita cek dulu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah ada semua ya. Ibu bagikan dulu LKPD sama bahan ajarnya. Silakan kalian pelajari ini LKPD-nya. Nanti kalian lihat di LKPD itu ada petunjuk kegiatan. Kemudian kalau ada yang belum dimengerti, untuk bertanya ya, tidak sungkan untuk bertanya pada itu. Tanyakan. Kelompok 4. Kalian tulis nama kelompoknya bersama kelompoknya, misalnya nama kelompok 1, namanya siapa, di sana sudah ada. Nah, lihat. Sudah terlihat, buka LKPD-nya. Nah, ada petunjuk kegiatannya, lihat. Nah, petunjuk
disamakan dengan negara Indonesia. Ini gambar satunya adalah rumah dan ini negara Indonesia. Nah, dari gambar ini apa yang kalian mau permasalahkan? Bentuk pertanyaan. Tentukan kelompok 1 mau apa, kelompok 2 mau apa, kelompok 3 mau apa, 4 apa, 5 apa. Nah, sekarang ibu tanya, untuk sudah menelaah barusan, telah dulu ini gambarnya. Telah dulu dari kalian yang tadi sudah baca materinya. Sambil menelaah, sambil berdiskusi apa yang mau dipermasalahkan. Sudah menelaahnya? Sudah. Nah, sekarang ibu tanya, dari kedua masalah tersebut, kelompok 1 mau menelaah atau mau dari hasil mengamati ini mau mempermasalahkan apa? Apa yang mau dipertanyakan di sini? Tentang apa? Kelompok 1. Suaranya dikeluarkan. Suaranya dikeluarkan. Nah, kelompok 1 sudah menelaah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. Tanya. Kelompok 2 apa permasalahannya? Bagaimana kalau UUD NKRI tidak ada? Nah, kata kelompok 2 penelaahannya, pertanyaannya bagaimana akibat atau misalnya undang-undang dasar itu tidak ada. Kata kelompok 3. Apa saja kewajiban yang bernegara terhadap negaranya? Nah, jadi kelompok 3 mempermasalahkan tentang kewajiban warga negara, ya. Nah, nanti kalian diskusikan. Kelompok 4 apa yang mau ditanyakan, mau dipermasalahkan? Fungsi dan kedudukan undang-undang dasar. Nah, kalau kelompok 4 katanya fungsi dan kedudukan daripada undang-undang. Kelompok 5 apa? Apa manfaat undang-undang dasar sebagai bangsa prima? Ya, kelompok 5 mengangkat manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oke. Setelah kalian menentukan masalah ini, berarti kalian harus menyelesaikan semua masalah yang kalian tentukan. Silahkan berdiskusi, bertanya jawab bersama kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya tidak ada yang belum dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya. Ini waktunya selama 25 menit. Ya, 25 menit kalian berdiskusi. Nanti ibu kasih aba-aba, misalnya kalau 5 menit lagi, 10 menit lagi, kalian harus cepat ya menyelesaikan semua permasalahan yang telah kalian tentukan. Silakan. Kalau tidak ada yang kalau misalnya masih belum mengerti, belum paham, angkat tangan. Bertanya. Sambil kalian diskusi, ibu kasih nilai ya. Cara kalian berdiskusinya bagaimana?
Ya, silakan. Kalau misalnya kalian kesulitan melalui mencari sumber dari yang buku, kalian bisa menggunakan internet. Silakan yang punya HP dikeluarkan. Supaya lebih misalnya kalian lebih yakin jawabannya, silakan mencari dari internet. Lupa HP-nya, Fatimah. Kelompok 1 ada HP-nya? Ada. Kelompok 2 ada HP-nya? Kelompok 3 ada, kelompok 4 ada, kelompok 5 ada? Ya, silakan cari dari internet. Cak. Sudah yakin, cari dari internet. Sudah sampai mana? Ya, kalau masalah yang tadi nomor 1 nah masalahnya. Oh ya, silakan cari caranya yang upaya kamu tidak berapa satu dan satu apa? Nah, ya. Nanti kalau sudah selesai ini kita
kelompok 2 ada kesulitan tidak? Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Udah. Kalau misalnya dari buku sumber ini belum menunjang semua, silakan cari dari internet. Kelompok 3 ada kesulitan tidak? Tidak, ya silakan. Kelompok 4 ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok 5? Tidak, ya silakan dikerjakan ya. Saling berdiskusi saja. Kalau misalnya kalian masih ragu dengan jawaban. Kalau misalnya yang membutuhkan ini ada ya 8.
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Sudah sampai mana? Sudah. Nah, kalau sudah berarti yang lainnya boleh dipersiapkan. Jadi jangan lupa yang mau dipresentasikan ini. Masalahnya sudah terbuka. Yang saya yang lainnya itu yang untuk nanti mengerjakan kelompok yang lain. Misalnya kalau ada presentasi, kalian ada misalnya tidak sama dengan kalian sampai kelompok sampai seperti ini. Nah, dengan begini supaya yang lain ada satu tadi cukup aja ya. Tinggal 7 menit lagi.
Dua, sampaikan presentasi kerjaan. Kerjanya itu jangan baca data pemerintah. Menurut saya, bahwa masalah ini harus selesaikan tentang kita kesini satu kita mempunyai jadi waktu Satu menit lagi.
Ibu hitung 1 sampai 10. Untuk kita mempersingkat waktunya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil penelitian atau penyelidikan pemecahan masalahnya. Silakan kelompok 1. Biasa baca assalamualaikum. Kita lihat kelompok yang lain. Menghadap makan itu. Masalah yang saya angkat di kelompok 1 tadi nama. Tadi nama masalah dulu. Iya, menurut yang sudah saya diskusikan, mari ada itu. Jauh sekarang. Bukan masalah dengan caranya tidak tidak lebih kencang. Untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan, 1. Mempelajari sejarah bangsa Indonesia, 2. Menghargai hak-hak orang lain, 3. Memandang keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Nah, terus ada yang itu mengatakan apa? Silakan ada yang mau bertanya gitu. Ya kan ada yang mau bertanya. Pokoknya ada yang mau bertanya menyangka. Ada yang mau menyangka kelompok tadi, kelompok 2, 3, 4, 5 dalam menambahkan? Ada? Tidak. Tidak katanya. Berarti kelompok 1 sudah siap. Sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil laporan untuk pemecahan masalahnya. Masalahnya apa dulu? Sebutkan. Ya, satu-satu ngelilinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibiarkan menurut menurut kelompok dan ada tidak ada yang ini aku bawa akibat yang muncul apabila tidak ada konstitusi dalam sebuah negara atau tidak ada pertangan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan membahayakan eksistensi sebuah negara. 2. Sulit untuk mewujudkan ketertiban baik itu pada tata pemerintahan maupun dalam tata penggaulan. ada yang mau bertanya atau menyanggah atau menambahkan hasil dari presentasi kelompok 2? Tidak. Oh iya, silakan. Ini menurut kelompok, silakan kelompok 4. Menurut kelompok saya tidak ada Berdiri, menurut kelompok saya tidak ada pertangan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. Oke, jadi itu sanggahannya untuk kelompok 2 ya, dari kelompok 4. Terima kasih kelompok 4, tepuk tangan. Nah, ada lagi kelompok lain yang mau menyanggah? Kalau tidak, dilanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil penyelidikan dan pengolahan informasi dari pemecahan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah berdiskusi untuk masalah yang mengatur kewajiban warga negara terhadap bangsanya dari kelompok 3. Menurut kami, yang mengatur kewajiban warga negara terhadap bangsanya adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, wajib membayar pajak tepat waktu, berkewajiban menjaga fasilitas umum. Warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam menjaga pertahanan kedaulatan negara Indonesia dan wajib menghormati hak asasi manusia. Terima kasih. Nah, itu menurut kelompok 3 ya, tentang peran warga negara bagi negaranya. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan di kelompok lain? Tidak. Kelompok 4 ada yang mau menyanggah? Kelompok 5? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di negara Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dan pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan hukum yang lebih tinggi, mengatur peraturan di negara Republik Indonesia. Oke, silakan kelompok lain yang mau menyanggah atau bertanya. Ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 5, silakan untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kami kelompok 5 tentang apa manfaat Undang-Undang Dasar 1945. Manfaatnya adalah sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun
dibagi dan dilaksanakan serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Ya, terima kasih. Ada yang dari kelompok lain? Tidak. Satu? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? 3? Atau menyanggah? Kelompok 4? Tidak. Kelompok 5? Kelompok 5 yang presentasi. Oke, kalau tidak ada berarti presentasinya sekian. Untuk melihat, kita refleksi dulu apakah kelompok kita ini menurut diskusinya kalau menurut ibu masih kurang ya, tapi untuk lebih ke ininya, lebih semangatnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, secara keseluruhan penampilan yang kalian presentasikan tadi, alhamdulillah sudah ada benih-benihnya ya, walaupun misalnya masih pasif ya, tidak ada yang mau bertanya untuk menambahkan, hanya tadi kelompok yang tampil kelompok 2 kemudian disangka oleh kelompok 4 ya, hanya itu. Jadi untuk diskusinya mudah-mudahan bisa meningkat ya. Nah, untuk penguatannya dari materi atau masalah-masalah yang sudah ditentukan tadi oleh kelompok 1, bahwa kelompok 1 tadi mengangkat tentang upaya untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa itu sikapnya ada misalnya sikap rela berkorban, cinta tanah air, ya, juga menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Itu penguatannya untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 masalahnya tadi apa yang diangkat? Coba lihat masalahnya apa? Nah, akibat kalau undang-undang dasar tidak ada. Apa yang diakibatkan kalau undang-undang dasar tidak ada? Untuk penguatannya adalah di sini ini. 1, tidak ada pedoman untuk membuat peraturan, juga tidak terciptanya ketertiban. Yang ketiga, terjadinya ketidakharmonisan yang akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Kemudian kelompok 3, penguatannya untuk penguatan kelompok 3 di sana tadi masalahnya apa kelompok 3? Nah, kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, ini salah satunya kalau misalnya dilihat dari kewajibannya, ini 1, tunduk dan patuh terhadap peraturan. Yang kedua, ikut serta dalam membela negara. Yang ketiga, ikut serta dalam pertahanan keamanan. Dan yang keempat, menjaga dan membina keutuhan, persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Nah, itu penguatan untuk kelompok 3 ya. Terus kelompok 4 tadi apa masalahnya? Fungsi dan kedudukan. Nah, fungsi dan kedudukan. Fungsi dan kedudukan. Kalau fungsinya ini, fungsinya di sini sebagai alat kontrol. Sebagai yang kedua sebagai alat pengatur kekuasaan.
hukum Indonesia. Nah, itu untuk penguatan-penguatan baik baru kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Semuanya yang kalian pecahkan sudah bagus, sudah baik, masalahnya sudah diselesaikan dengan cara kalian sendiri, dengan cara mengolah informasi kalian sendiri, dan ini untuk sebagai penguatannya ya kepada kelompok masing-masingnya, kelompok masing-masing. Nah, setelah kita tadi berdiskusi, mempresentasikan, kemudian kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita laksanakan. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini ada yang mau menyimpulkan? Baca ya tadi masalahnya. Nah, simpulannya apa yang dapat diambil? Tadi ada masalah. Silakan, kelompok 1 mau menyimpulkan? Iya, tadi ada masalah. Kesimpulannya apa? Jadi, untuk mengatur kewajiban warga negara terhadap bangsanya, kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan pembinaan negara, wajib membayar pajak tepat waktu, berkewajiban menjaga fasilitas umum, wajib menghormati hak asasi manusia. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Iya, terima kasih. Itu kesimpulannya ya dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? Kelompok 4 mau? Tapi baca deh, tapi saya Bu, kelompok saya Bu. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu mengatur jalannya pemerintahan negara. Iya, itu kesimpulannya ya. Menurut kalian versi masing-masing, menurut kalian kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya, mari kita simpulkan keseluruhannya adalah kesimpulannya di sini. Silakan, ada yang mau mencoba membaca? Nah, ini kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Menurut tadi yang sudah ada berikan dan Rapi berikan, itu kesimpulannya di sini bahwa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan ketatanegaraan NKRI untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebab dalam Undang-Undang Dasar berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia serta Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Nah, itu kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Ini menurut kalian yang Ibu satukan ya, yaitu untuk pertemuan hari ini kesimpulannya ini. Nah, apakah sampai sini sudah paham? Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita tadi setelah kita belajar dari awal sampai akhir, adanya kegiatan diskusi, kemudian presentasi. Nah, itu tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Gimana rasa senangnya? Nah, senangnya di mana? Kalian bisa membakar pikiran itu ya. Senang. Berarti kalau misalnya kalian senang, coba Ibu tanya lagi, apa yang sudah kita pelajari hari ini dari mulai pertama? Apa yang sudah kita pelajari? Tentang apa saja? Silahkan, ada yang mau berbicara? Pelajaran apa tadi yang sudah kita bahas?
kedudukan Fungsi dasar. dan kedudukan warga negara. Selain itu ada lagi? Ya, jadi nah, berarti kita hari ini telah mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga tadi kata Raffi kita mempelajari tentang fungsi dan kedudukan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Nah, itu ya untuk kita refleksi pada hari ini. Nah, setelah ini kita lihat ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan evaluasi. Evaluasi ini bersifat individu. Silakan kalian keluarkan kertas lembar atau anaknya. Buku catatan kalian silakan. Nah, evaluasi ini tadi yang sudah kita pelajari sampai manakah? Sepaham apakah kalian untuk memahami materi yang sudah Ibu berikan dari mulai sampai akhir? Nah, evaluasinya ada 2 soal bersifat pilihan ganda. Jadi kalian tinggal memilih salah satu. Ibu kasih waktu di sini 2 menit satu soal ya. Satu soal 2 menit. Nah, ini soalnya silakan. So, isi jawabannya saja. Kasih nama. Oh. Individu saja. Soal tidak usah ditulis. Telah dulu gambarnya. Satu menit lagi. Waktunya habis. Sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai? Ya. Sekarang kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, silakan. Waktunya 2 menit.
Bisa? Ya, nanti hasilnya dikumpulkan ya sama Adha, sama KM. Adha dikumpulkan nanti ya. Tolong dikumpulkan, nanti dikeibukan, diperiksa ya. Kalau sudah selesai semua. Silakan, bisa. Sebelah sini sudah. Kalau kita mau di sini sudah semua? Terima kasih Adha. Nah, kalian sedang mengerjakan evaluasinya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, yang bisa mengamalkannya. Ya, amin. Kemudian untuk materi selanjutnya di minggu nanti kalian jangan lupa membaca materi ya tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, itu tentang peran tokohnya. Silakan dibaca di rumah, buka-buka apa itu materinya tentang peran tokoh, dicari ya, mau dari internet, mau dari buku, silakan kalian cari sendiri secara mandiri ya, belajar mandiri dulu di rumah untuk persiapan pembelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kalian dan bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillahirobbilalamin.